Impactful. Ya. Baik kawan-kawan, kita melakukan hal yang spontan dengan sedikit persiapan, Pak. Sekarang kita akan ngobrol tentang Palka Bali. Ya, di Palka Bali aktivitasnya sejauh ini sih masih kita membuat acara-acara musik, juga kita melakukan perekaman live streaming juga bersama komunitas-komunitas yang lain. Lebih banyak sih yang berkaitan dengan kesenian, kebudayaan, youth lah. Lebih ke youth movement seperti itu. Siapa aja komunitas Palka Bali Yang menjadi bagian. Yang jadi bagian sebenarnya kita kan tidak ada sebuah organisasi semacam legalitas seperti itu kan tidak ada. Jadi secara keanggotaan juga tidak ada keterikatan sih sebenarnya. Jadi tidak ada siapapun bisa datang ke sana ke Palka. Kita berproses, berkreativitas bareng, melakukan sesuatu bersama. Jadi ya sejauh ini lumayan banyak dari kalau range usia mungkin dari anak SMA sampai yang 50 tahunan. Untuk menjaga hubungan itu sih biasanya kami ya dengan berkegiatan, membuat sesuatu biar lebih dinamis kan jadinya. Kalau sebuah komunitas itu kalau cuma sekedar berkumpul, cuma sekedar walaupun ada juga komunitas yang berbagi ide kan seperti itu, tapi kami lebih memilih untuk membrainstorm ide, menemukan sebuah ide walaupun kecil, sederhana, walaupun itu masih tidak tahu juga kita akan menjadi apa impactnya, tapi kami lebih memilih untuk mengeksekusinya langsung. Dan itu juga tidak ada keterikatan juga lah, artinya siapa yang bisa ikut. Misalnya begini, misalnya waktu saat penggarapan ide misalnya ada 3 orang gitu atau 10 orang, tapi yang dieksekusi cuma 3-4 orang juga nggak apa-apa, karena kita tidak mengambil skup yang terlalu besar juga sejauh ini, kecuali itu memang kegiatan yang membutuhkan spesifik jumlah orang tertentu, ya udah kita memang harus memakai jumlah orang tertentu sekian. Jadi selama ini untuk eksekusi menjaga hubungan dengan sesama komunitas kita sendiri dalam internal kita adalah kita melakukan sesuatu terus, berkarya, membuat lagu, membuat album, itu juga kita lakukan. Album Palka Komunal pertama sudah keluar 2 tahun lalu, 2001, hampir 2 tahun. Saat ini kami sedang menggarap, tetapi lebih ke masing-masing proyeknya, lebih ke masing-masing anggota. Jadi belum menjadi album bukan kolaborasi ya, album komunal lagi, belum jadi kompilasi lagi. Tapi mungkin nanti setelah masing-masing anggota ini menyelesaikan karya-karyanya, seperti yang di belakang ini teman-teman yang juga termasuk komunitas kami, ya nanti bisa dimasukkan juga di album selanjutnya, seperti itu. Dengan komunitas lain sih biasanya pertama pasti lewat inilah, mungkin dari pertemanan dulu. Kita tahunya kita bisa cross komunitas itu juga karena pertemanan atau dari mulut. Jadi kemudian sehingga muncul juga dari komunitas ini kita bisa lah mengerjakan beberapa, ya lumayan banyak proyek kebudayaan, terutama yang sejauh ini kan lebih banyak mengarah ke kebudayaan selain musik. Perekaman video untuk ya lebih banyak komunitas sanggar-sanggar seni lah, sanggar seni di Bali. Mungkin ada sekitar 20-an lebih sanggar, 30-an mungkin. Yang sejauh ini walaupun tidak semuanya intens karena itu hampir di seluruh Bali. Ya, jadi seperti itu caranya juga seperti yang saya bilang tadi, kembali kita dengan komunitas di luar kami pun prosesnya untuk menjalin hubungan adalah berproses bareng, mengerjakan sesuatu bareng, proyek bareng. Sejauh ini dalam 2,5 tahun umur kami ya, sebagian besar sih komunitas budaya, komunitas kesenian, kemudian juga ada NGO, beberapa NGO multinasional juga sempat bekerja sama dengan kami, juga dengan pemerintahan yang entah pemerintah daerah ataupun dari langsung di pusat ke level dirjen atau kementerian, seperti itu. Produk selama ini kami mengerjakan video dokumenter dalam artian kita mengerjakan sebuah film yang mendokumentasikan tepatnya film dokumenter lah, bukan dokumentasi seperti itu. Jadi buat film dokumenter, juga mengerjakan video klip, live streaming,
Selain itu juga membuat album-album, menggarap album-album di anggota musik di komunitas kami sendiri, dan ya hal-hal yang terkait seperti itu juga. Palka itu kan sebenarnya semua sama, semua punya hak untuk mengusulkan ide seperti itu, semua punya hak untuk mengeluarkan ide atau rencana. Jadi itu kita bahas bareng beberapa orang yang hadir. Jadi tidak ada board khusus untuk membahas itu. Kita rencanakan, melihat peluang kemungkinan bisa dilaksanakan apa enggak, apakah entah secara pendanaan ataupun hal-hal lainnya. Kalau rasanya bisa, ya dieksekusi. Tidak terlalu banyak proses panjang untuk perencanaan lah. Jadi lebih banyak eksekusi selama perjalanan. Kita sesuaikan dengan situasi, tetapi kecuali itu misalnya proyek yang memang membutuhkan konsentrasi besar seperti film dokumenter yang memang harus benar-benar dipersiapkan, karena juga harus ada yang mengurus perizinan, mengurus waktu dan tempat pelaksanaan syuting dan sebagainya. Ya, tapi umumnya kalau tidak terlalu membutuhkan konsentrasi besar, kami lebih mengalir saja gitu prosesnya. Fluid ya, mengalir seperti itu ya. Tantangannya adalah mungkin belum bisa kita membuat sesuatu yang terlalu besar gitu, karena kita tidak bisa mengikat anggota-anggota kita di komunitas. Ya tentu juga secara dinamikanya jadi banyak gitu, entah itu positif atau negatif kan. Secara dinamika jadinya akan sangat cukup fluktuatif ketika misalnya anggota kami kan juga punya kesibukan, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang bekerja. Jadi kan kita tidak akan mungkin bisa memaksakan sebuah kegiatan itu harus dihadiri semualah minimal. Jadi memang ya itu fluktuatif jadinya. Dinamikanya cukup dinamis sekali gitu. Tapi ya tidak terlalu masalah, karena itu juga menjadikan variasi kegiatan yang kami lakukan juga lumayan banyak jadinya kan, karena siapa yang hadir ya udah, kegiatan yang sesuai dengan yang bisa dilakukan kan itu aja yang dilakukan. Bagaimana cara mengatasi tantangan? Mengatasi tantangan itu ya menyesuaikan dengan kondisi. Seberapa besar kondisi yang kita punya, kekuatan yang kita punya, ya kita buat acara secukupan segitu aja. Jadi nggak usah memaksakan diri juga. Misalnya ya seperti yang pernah dulu kami pikirkan dalam membuat konser yang besar. Akhirnya ya kita lihat kondisi pendanaan juga belum cukup, secara persiapan jumlah tim juga belum, karena masih ada yang sibuk kerja dan kuliah. Jadi ya skupnya kita kecilkan dengan buat event seperti sekarang. Juga kita anggap sebagai latihan untuk persiapan event yang lebih besar. Jadi ya kita harus dinamis aja, ikuti aja dinamikanya gitu. Apa yang bisa diceritakan Palka Bali memanfaatkan ruang publik yang ada di daerah? Memanfaatkan ruang publik itu terutama untuk Tabanan ya, karena di tempat lain mungkin beda situasi. Kalau di Tabanan itu memang kayak jadi semacam keharusan bagi kami, karena tempat publik itu adalah tempat di mana kita bisa istilahnya kita bisa berbaur, walaupun tidak terjadi komunikasi intens, tapi kita bisa berbaur, kita bisa mengenal lebih dekat situasi tempat tinggal kita. Jadi pemanfaatan tempat publik untuk membuat event seperti ini adalah sebuah keharusan, karena satu, seperti di Tabanan mungkin banyak orang yang ragu memanfaatkan gitu. Buat tempat publik itu hanya untuk kalangan tertentu, mungkin ada yang berpikir, atau cuma untuk olahraga saja gitu. Lalu banyak hal bisa dilakukan. Ya seperti ini, membuat sebuah pertunjukan kecil, atau bisa juga membuat pemutaran film mungkin, atau membuat pembacaan buku, pembacaan puisi. Jadi ini lebih ke untuk trigger yang lain, teman-teman yang lain, bahwa kita punya tempat seluas ini, dan bukan cuma di sini kan, ada banyak tempat, dan di kecamatan-kecamatan pun ada, di desa-desa juga ada. Kenapa nggak dipakai, sesuaikan dengan kemampuan. Satu, secara biaya murah, kedua akan sangat menyenangkan gitu, karena yang namanya tempat publik, kita ketemu banyak orang, kita ketemu orang baru, bagus lah. Jadi kotanya juga hidup, dan mudah-mudahan secara ekonomi hidup, karena pariwisata yang kita tahu kan umumnya untuk di Bali itu pariwisata budaya. Kalau di luaran, mungkin di Ambon gitu, nggak usah jauh ke luar negeri, di Ambon, di Bandung, wisata event itu adalah sebuah
peluang ekonomi yang bagus gitu, karena banyak bergerak sektor-sektor, bukan cuma ekonomi, banyak hal yang bergerak. Kehidupan kota atau daerah itu akan hidup sebenarnya kalau ada selalu dinamis, ada kegiatan-kegiatan. Untuk produksi ya seperti kami lah misalnya, kami punya studio kecil gitu. Kita perlu membuat sebuah konser. Konser kecil seperti ini pun kan space-nya lumayan lebar, jadi bisa memproduksinya di ruang publik kan. Dan secara biaya ya perizinannya sebenarnya nggak ada biaya. Artinya bisa dibicarakan gitu, karena ini milik publik gitu. Listrik sudah ada, ya alat-alatnya kita bawa semampunya. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan agar kita tidak terbatas kreativitasnya, itu bisa dipakai. Jadi mari kita gunakan ruang publik dan selalu ingat jaga kebersihan.